operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat dipanjangkan usia kita, ada dua kemungkinan yang menjadi kehendak Allah, yakni yang pertama agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh. Kemungkinan yang kedua, masih diberikannya kepada kita usia agar kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Semoga langkah perjuangan hidup kita itu tidak terlepas dari dua hal tersebut: menambah amal sholih, syukur diterima, dan memperbanyak istighfar taubat. Semoga Allah mengampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah kajian pimpinan cabang Muhammadiyah pemilik rahimani wa rahimakumullah, pada momentum kajian kita malam hari ini insya Allah bertepatan dengan agenda pengukuhan pimpinan cabang dan pimpinan Aisyah, mungkin nasihatul Aisyah. Jadi idealnya di sebuah cabang itu ada ortomnya, organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Hizbul Wasat, Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini merupakan medan jihad, medan dakwah di seluruh sisi kehidupan agar semua generasi kita memiliki tanggung jawab pembelajaran bagaimana mengelola organisasi dakwah kita. Pembahasan yang barangkali akan kita bahas adalah bagaimana landasan literasi Islam, yang landasan syariat, membahas tentang sifat-sifat kepemimpinan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, syarat menjadi seorang pemimpin itu tidak kurang dari dua perkara, yakni basqatan fil ilmi wal jism, memiliki kekuatan fisik ya, dan ilmu. Bahkan ilmu itu didahulukan, basqatan fil ilmi wal jism, memiliki kemampuan ilmu dan kesehatan fisik, kemampuan fisik. Maka
Inilah konsep kepemimpinan yang ideal, memadukan antara kuatnya jasmani dan kuatnya rohani, dan satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya. Atau dalam konsep sunnah Nabi, karakteristik Nabi itu punya sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin, yaitu para Nabi, yakni sifat siddiq, ya, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq ini memiliki kejujuran, kebaikan. Siddiq, kemudian tabligh, kemampuan menyampaikan. Jadi salah satu tugas pemimpin adalah menyampaikan qaulan baligh, ucapan yang sampai kepada umat. Kemudian amanah, ya, dapat dipercaya. Kemudian yang keempat adalah fatonah, yakni kecerdasan. Fatonah. Kemudian dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sektor tanggung jawab kepemimpinan itu ternyata yang dipimpin itu juga pemimpin, punya tanggung jawab rohani. Bahkan kalau dalam keluarga pemimpinnya adalah orang tua, dipimpin oleh ayah, ibu, masing-masing punya tanggung jawab, dan anak juga punya tanggung jawab kepemimpinan. Berarti konsep kepemimpinan ini melekat pada diri setiap insan, melekat, nggak bisa dipisahkan. Kepemimpinan dalam arti pengemban tanggung jawab, ya, pengemban amanah. Jadi 4 sifat, ya, 4 sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu harus ditiru oleh semua umatnya, baik laki-laki atau perempuan, besar dan kecil. Ini sebagai karakteristik pembinaan. Kita harus tumbuh kembangkan kepribadian kaum muslimin itu tidak lepas dari 4 jalur tadi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu ada doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, rabbana hab lana, jadikanlah min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan kami, yakni istri-istri kami, dzurriyyatina, keturunan kami, waj'alna, dan jadikanlah untuk kami, mereka itu adalah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin. Ini doa yang sangat harus juga sering kita panjatkan. Terdapat dalam surat Al-Furqan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu bisa mengendalikan konsep kepemimpinan orang-orang yang bertakwa. Mengapa menjadi pemimpin orang yang bertakwa adalah pilihan? Karena memimpin orang yang nggak bertakwa itu susah. Ya, memimpin orang yang tidak bertakwa itu susah. Sebenarnya akan banyak dijumpai kesulitan oleh para pemimpin, banyak sekali kesulitan. Kesulitannya yang sangat banyak sekali. Seorang pemimpin itu nyaris tidak pernah terlihat benarnya. Misalnya berangkat ke pagian terlalu pagi, salah. Apalagi berangkatnya terlambat, terlalu siang,
Pemimpin gak marah, salah. Marah, salah. Didiamkan, salah. Dikasih tahu, salah. Sulit pemimpin. Ada orang salah, ditegur, dibilang cerewet, pemimpin. Nggak ditegur, pemimpin ini nggak peduli. Makanya nyaris akan susah ditemukan kebaikan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan syahwat kepada manusia untuk senang menjadi pemimpin. Mendapatkan posisi seorang pemimpin itu kayak ada kepuasan batin di diri manusia. Tapi lahirnya nanti pusing. Nah, dalam kajian empiris ini teori pengalaman tabiat, ada juga konsep kepemimpinan, seperti misalnya nasihat para leluhur kita dulu ya, pemimpin itu harus memiliki kompetensi. Syarat yang pertama, pemimpin itu harus pinter. Yang pertama apa? Pinter. Yang kedua benar. Nanti untuk mudah mengingatnya ya pinter, benar. Yang ketiga kober. Kober, ya sempat. Yang keempat koper. Iya, mau nggak mau. Bener, pinter, kober, koper. Ini saya rasa juga merupakan kompetensi kepemimpinan. Mengapa pemimpin itu harus pinter? Karena pemimpin itu punya tanggung jawab dirasatud din wa siyasatud dunya. Ada dua hal yang harus dipastikan kelancarannya, kebaikannya, yakni yang pertama dirasatud din. Dirasah ad-din ini mencakup jaminan keselamatan beragama orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Berat kan ini? Ya, harus mampu menselaraskan antara kondisi keagamaan, ya dirasatud din wa siyasatud dunya, dan kondisi keduniaannya, ekonominya. Jadi pemimpin itu harus telaten memastikan umatnya ini sudah beriman semua apa belum, imannya itu sudah berdampak kepada amal solih atau belum, amal solihnya itu sudah sampai ke tahapan keikhlasan, ya, kemudian kesabaran, dakwahnya. Dia akan ada urusan juga, urusan dan irisan. Siyasatud dunya itu jangan juga kemudian seorang pemimpin itu hidup dalam keadaan berkecukupan, bahkan kemewahan, tetapi umatnya, kaum yang dipimpinnya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak kita bisa melihat kisah-kisah umat terdahulu, yakni tipologi pemimpin yang sangat merakyat. Ya, seperti misalnya Imam Ja'far, salah satu buyutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam As-Sajjad, dinamakan Imam As-Sajjad itu, jadi bapaknya ini, salah satu anaknya Husain, Imam As-Sajjad.
juga memiliki karakteristik kepemimpinan yang unik, ya, unik. Beliau itu memastikan setiap warganya itu sudah harus tertidur dalam keadaan kenyang perutnya. Ini kan agak repot dengan kondisi waktu itu ya. Ya mungkin nanti kita akan mengalami hal atau situasi di mana seorang umat itu ya tidak seperti sekarang ya, standar kemakmurannya sudah agak jelas gitu. Tapi mungkin saja terjadi satu peristiwa di mana kesejahteraan yang belum merata, bahkan masih ada 1-2 orang yang mengalami kesenjangan ya, terutama di siasat dunia, di kondisi keduniawian, kesehatan masuk ke dalam. Nah, maka pemimpin harus pintar, harus benar. Nah, yang kedua, benar-benar ini begini, pemimpin ini menjadi teladan. Bahkan yang paling berhak untuk mengurus jenazah warga, menjadi imam sholat dan lain sebagainya itu setelah ahli waris itu adalah pemimpin, ya, pemimpin. Bukan Pak Mudin. Pak Mudin itu istihadnya orang Indonesia saja, Pak kaum, tapi pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu kalau nanti penyelenggaraan jenazahnya nggak benar, akan jadi masalah pemimpin di akhirat nanti. Kepemimpinannya akan ditanyakan. Ini kok sampai nggak ada yang ngurus jenazahnya, pemimpin itu yang akan ditanggung. Maka harus benar, ya. Kemudian kober ini mungkin agak, ya semuanya sulit semua ini. Mau benar ya sulit, mau pinter ya sulit, mau kober ya sulit. Malah kayak tambah sulit di sini. Pemimpin yang pinter banyak, pemimpin yang benar banyak, pemimpin yang kober ini agak mengerucut nih. Maka sekarang ini muncul istilahnya, ada istilah orang meja dan orang lapangan. Ada orang meja, ada orang lapangan. Tergambar ya maksudnya ya. Dia mah orang meja itu. Atau dia mah orang lapangan. Nah, lalu pemimpinnya seperti apa? Ya di meja, ya di lapangan. Gak ada dikotomi bagi seorang pemimpin. Di meja harus beres, di lapangan harus tampil. Repot. Kalau nggak kober repot. Kober karena apa? Ngurus ya, seperti sahabat Umar ketika jadi pemimpin, Utsman, Ali ketika jadi pemimpin itu ya. Di samping dia mengkoberkan, menyempatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, juga mendekatkan diri kepada rakyatnya. Mendekatkan diri itu kepada Allah, juga kepada manusia, kepada Khalik, juga kepada makhluk. Jadi rono ini. Maka kata Buya Hamka, seorang pemimpin itu kayak kue api. Saya nggak tahu di Buya Hamka bilang kue api itu yang seperti apa. Tetapi kata beliau, kue api itu kue yang dimasak, cara memasaknya itu di bawah dikasih api, di atas juga dikasih api. Jadi bawahnya matang, atasnya mutung pokoknya. Jadi ya kerak-kerak. Pokoknya itu artinya apa? Dari bawah itu dia dituntut untuk ya, disoglok-soglok ya namanya dari bawah. Kalau dari atas jadi tekan-tekan gitu. Nah, itu Buya Hamka menggambarkannya begitu, seperti kue ape yang dimasak
yang di bawahnya ada bara api, di atasnya juga dari ada bara api. Nah, pemimpin yang kober, pemimpin yang sempat. Bukan menyempatkan, tetapi memang ya konsekuensi dari seorang yang memiliki amanah kepemimpinan adalah memang itu mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, yang keempat koper. Koper itu isinya maksudnya. Ya, isi koper itu macam-macam. Ya. Nah, koper ini ya itu tadi nggak bisa besuki tanpa biaya. Jer besuki mau bio. Kebaikan itu pasti perlu biaya. Ya, perlu biaya. Nah, 4 kata tadi itu kalau diperas menjadi 2. Antara pinter, bener, kober dan koper tadi itu kalau diperas jadi 2. Seorang pemimpin itu sebagai ujung tombak dan ujung tombol. Tombak sama tombol. Pak Haji Rani tahu artinya tombol? Itu ujung tombak itu sebagai garda terdepan. Ya kan? Nah, tombol itu nggak bisa kok. Ini acara agenda sudah matang, kemudian terkendala biaya, kemudian ditunda atau nggak jadi. Oh, pemimpinnya nggak bisa begitu. Talangi dulu. Bagaimana hitung-hitungannya? Ya nanti. Lah kalau ada yang ganti, alhamdulillah. Nggak ada ya syukur. Nggak tahu syukur apa syukur. Syukurin apa syukurin. Risiko. Nah ini. Jadi konsep kepemimpinan itu memang luar biasa. Nah, apa janji Allah bagi para pemimpin ini? Ya, kita sudah pernah membahas. Ya, yakni mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-imamun adil. Nah, bagi seorang imam, seorang pemimpin yang adil, itu Allah janjikan naungan di akhirat, kebaikan. Nah, baik, poin yang ketiga, tadi sempat hadir apa ingatan. Poin yang ketiga tentang konsep kepemimpinan. Begini, meskipun tingkat kesulitannya itu apa ya? Kalau penyakit itu ada istilah tingkatan levelnya apa namanya? Stadium kesulitan jadi seorang pemimpin itu berlapis-lapis ya, bertingkat-tingkat. Dia harus ngurus diri sendiri, ngurus keluarga, ngurus umat. Dulu sahabat Umar bin Khattab itu beliau tetap dagang di pasar, ya. Jadi menjalankan tugas kepemimpinan lillahi ta'ala tanpa gaji. Kemudian beliau tetap cari maisha. Mungkin kalau sekarang ya berkebun, ya berdagang gitu kan, beternak, bisnis untuk menghidupi keluarga. Tapi beliau seorang pemimpin. Nah, kemudian ada yang tegur beliau, kalau kamu masih sibuk cari duit kayak gini, lalu bagaimana kamu ngurusi umat? Akhirnya terjadi diskusi. Lah kan saya juga harus punya penghasilan untuk menghidupi keluarga, meskipun saya punya tanggung jawab kepemimpinan ngurusin umat, saya juga punya tanggung jawab ngurusin keluarga. Saya harus tetap bisnis, saya kerja. Oh ya nggak bisa.
Kamu itu porsinya sudah jadi pemimpin, tanggung jawab sudah semakin besar. Terus kira-kira bagaimana? Akhirnya konsep gaji itu muncul istihadnya sahabat Umar bin Khattab. Pemimpin yang digaji. Ya, pemimpin yang digaji. Nah tentu sekarang yang jadi masalah yang mau gaji siapa? Gajinya dari mana? Ayo loh. Nah, itu karena pemimpin tadi harus pintar, ya harus Benar. nyari, ya, nyari bagaimana punya pemasukan, ya, supaya dia lebih fokus ngurusin. Nah, maka ada yang disebut dengan jizyah. Jizyah itu adalah harta setoran dari non-muslim sebagai jaminan keamanan, keselamatan, hak yang sama seperti warga kaum muslim. Diberikan hak yang sama, dibela, dijaga, ya, difasilitasi, tapi mereka punya kewajiban jizyah, sejenis pajak. Ya, jizyah itu salah satu model cara mencari pemasukan. Artinya seorang pemimpin, tapi nggak tahu ya pemimpin apa ya ini itu dibolehkan ya melalui istihadnya sahabat Umar, tapi pemimpin yang benar-benar fokus mengurusi keumatan. Ya, karena sekarang itu pemimpinnya itu kan banyak ya, dari setiap levelnya ada RT pemimpin, lingkungan itu pemimpin, Pak Lurah pemimpin. Kalau sekarang ini Pak Lurah gajinya dari mana? Ada gajinya? PNS Pak. Oh PNS ya? Oh dari negara ya gaji? Negara duitnya dari mana? Rakyat. Hah? Oh nyetak ya, nyetak uang ya. Enak kalau negara. Nah, sekarang kita kan bahas pemimpin Muhammadiyah. Nah, siapa yang mau gaji pemimpin Muhammadiyah? Pemimpin Muhammadiyah itu tidak boleh digaji. Pemimpin Muhammadiyah tidak boleh digaji. Orang nggak digaji saja mau jadi pemimpin Muhammadiyah, apalagi kalau digaji. Lah yang mau gaji siapa? Karena kepemimpinan Muhammadiyah itu bukan kepemimpinan untuk cari gaji, makanya nggak rebutan. Tapi meskipun nggak rebutan, kalau sudah dipilih harus menerima. Itu istimewanya itu. Nah pokoknya ini ada keistimewaan yang kata Pak Hajrianto, ya, dia bilang allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Di Muhammadiyah itu tidak mengenal konsep kewalian, wali-wali gitu kan, wali punya karomah itu enggak. Tapi yang secara individu tidak ada. Enggak boleh misalkan Pak Asburi itu kalau bisa dapat sorbannya itu dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke sabuk, itu jadi penglaris dagangan, karomahnya Pak Asburi. Oh enggak kenal ya. Pokoknya konsep Muhammadiyah itu melihat orang itu isinya ini orang ini banyak dosanya gitu. Perlu banyak bertaubat, perlu banyak beramal gitu dilihat. Bukan dilihat pahalanya enggak, dosanya. Ini tampaknya Pak Banan itu masih perlu banyak pahala. Setuju kan? Setuju. Ya. Perlu banyak pahala. Itu motivasinya. Bukan memuliakan orang. Apalagi keringatnya aja bisa mengandung keberkahan.
Bahkan sekarang bisa ada itu yang namanya, saya sebut namanya lah, Habib Alek itu bilang siapa yang memasang foto saya di status WA akan mendatangkan rezeki. Itu kan lagi viral. Ya Muhammadiyah kok digituin ya nggak laku. Nah tapi secara organisasi banyak karomahnya Muhammadiyah. Yang baru ini namanya Pak Haji Trimo. Pak Haji Trimo itu nggak tamat SD, pengusaha penjual kacang. Jadi kalau ada kacang di Indomaret, Alfamart, Indomaret atau di apa itu kacang-kacangnya dari beliau, dari Tulungagung. Membangunkan masjid habis 80 miliar diserahkan ke cabang ke pimpinan daerah Muhammadiyah Tulungagung. 80 miliar itu duit semua. Kemudian ketika kemarin beliau kedatangan tamu dari Jogja, Jogokaryan ya, dan kemudian membahas tentang wakaf, kemudian beliau itu nggak usah berpikir panjang. 12 SPBU saya wakafkan kepada Muhammadiyah. 12 SPBU. Seperti itu. Nah ini kalau nggak wali apa? Walinya di mana? Ya di situ. Diletaknya. Kemudian di Jawa Tengah ada rumah sakit Rumani dibangun sampai selesai beres, itu bendahara PWNU itu Jawa Tengah yang membangunkan. Selesai operasional diserahkan ke PW Muhammadiyah. Ditanya sama Pak Tafsir yang PW Muhammadiyah, Pak Yai, ini benar mau diserahkan ke Muhammadiyah? Iya. Kenapa? Saya yakin Muhammadiyah amanah dalam mengelola amal usaha. Tapi ini ada syaratnya loh Pak Haji. Apa syaratnya? Pak Haji udah gak berhak lagi ngutak-utik, dikte segala macam, udah gak berhak lagi. Gimana? Oh iya gak apa-apa, gak ada hak keluarga saya, ini udah punya Muhammadiyah. Itu namanya wali. Ya walinya itu di sistemnya itu. Nah itu makanya laisa allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Ini menurut Pak Hajrianto itu ya, meskipun ini bukan tafsir dari ayat tadi surat Al-Fajr, tapi kultur misalnya para faqih itu menggunakan kalimat-kalimat hadis atau ayat untuk berdialog, menyampaikan ucapan supaya orang itu paham. Allah itu tidak pernah menciptakan yang seperti Muhammadiyah dimanapun negara, fil bilad dimanapun, bangsa manapun. Nah, ini termasuk Dr. Saad Ibrahim juga berkata demikian. Jadi begini jamaah sekalian, kata Profesor Dr. Saad Ibrahim, Muhammadiyah itu sudah on the track, sudah berada di jalur yang benar. Boleh dilihat ini karena saya bahas Muhammadiyah itu ya supaya kita tahu ya, Muhammadiyah itu bukan punya saya, bukan punya jenengan, tapi punya umat dan punya generasi yang akan datang. Punya generasi yang akan datang, milik mereka. Investasinya bukan investasi dunia, tapi investasi akhirat. Yang dimaksud sudah on the track tadi ya. Baik kajian akidahnya, baik kajian fikihnya, baik kajian muamalahnya, itu sudah melalui mekanisme yang sungguh-sungguh. Ketika memutuskan itu, tarjih itu sudah sungguh-sungguh. Sudah sangat ahli sunnah wal jamaah, sudah sangat salafiyah. Tidaklah sesuatu yang diputuskan, baik akidah, muamalah, ibadahnya,
pasti memang itu tidak keluar dari manhaj dan madhab para imam, para salafus saleh dalam hal tersebut. Tetapi dalam hal keduniawian itu memang agak lebih kemajuan. Selalu komitmen yang namanya surat Luqman ayat 7, Allah menjadikan edaran matahari dan bulan itu sebagai hisab, sebagai ilmu perhitungan untuk menetapkan penanggalan dan lain sebagainya. Itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jadi penghargaan Muhammadiyah kepada akal itu bukan berarti benih-benih khawarij, bukan, atau benih-benih mu'tazilah, gaya baru, bukan, tetapi terukur tanpa kepentingan apa, terukur, diukur. Dan ini juga sudah ada pendapat para fuqaha, para imam-imam a'immatul mukminin di zaman salaf, zaman telah terdahulu. Sudah Isya ya. Alhamdulillah. Itu tadi sedikit tentang refleksi kepemimpinan, bahwa siapapun yang telah terpilih dan akan dikukuhkan pada malam hari ini, mari kita bantu bersama. Kita bantu, bukan kemudian menjadi tugas pemimpin saja, tapi kita punya juga kewajiban untuk mensukseskan, membantu apa yang menjadi ruang gerak tugas kepemimpinan, termasuk di dalam dakwah. Tugas dakwah kita itu luar biasa berat. Kita sudah sering membahas bagaimana beratnya dakwah. Ya, Allah berfirman, Tabarakal-ladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu surat Furqan ayat 1. Ini menyentuh seluruh aspek masyarakat. Ya. Surat Al-Furqan ayat 1 itu semua harus terpanggil. Tabarakalladzi, sedikit lagi ya Bapak ya. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Di situ tidak disebutkan Allah ya, tapi tabarakalladzi, maha suci yang nazzalal furqana. Allah tidak disebut secara implisit ya. Kemudian nazzalal furqan. Furqan itu Al-Qur'an, tapi tidak disebutkan Al-Qur'an, tidak. Tapi Al-Furqan ini ada terjemahnya, ada tafsirnya. Ala abdihi, tidak juga disebutkan turunnya itu ke Nabi Muhammad, tapi ala abdihi. Untuk apa? Liyakuna untuk dijadikan lil alamina, bukan lil muslimina juga. Ini uniknya ayat 1 ini, Pak. Bukan hanya lil muslimina saja, tetapi lil alamina, nazira, peringatan. Maka ayat ini menyeru seluruh manusia dengan kapasitasnya masing-masing. Ayo menjadi sel-sel yang membentuk sebuah organisasi, yang membentuk sebuah organ yang kuat, tolong menolong. Tolong menolong kan ayatnya aja dulu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong, nggak bisa sendirian. Berat kalau sendirian. Semua bisa. Hatta hanya tukang parkir, hatta hanya tukang cuci piring, hatta hanya tukang nganter undangan. Semua dibutuhkan menjadi sel-sel yang terkait kuat. Liyakuna lil alamina, untuk alam semesta, nadhira, peringatan. Ini mungkin nanti perlu dibahas secara mendalam tentang surat Al-Furqan ayat 1 ini sebagai landasan atau dalil bahwa kita punya kewajiban untuk bersama-sama, bekerja sama, ya, menjalin pemikiran dan kerjasama pikiran dan kerjasama kerjanya, kerjasama pikiran dan kerjasama kerjanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, udah hidup. Allah